Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kadang-kadang ada cemburu, dan itu manusiawi, sifat dasar kita. Cemburu ngelihat ada orang lain yang mungkin kayak lebih diapresiasi dari kita. Nah, caranya jangan menghalangi dia, jangan ngejelek-jelekin dia, malah makin jelek kitanya. Jangan juga memamerkan kebaikan kita. Caranya gimana? Ya udah, caper aja ke Allah yang maha meninggikan derajat hamba-hambanya. Lakuin lagi kebaikan yang banyak. Gak apa-apa manusia gak tahu. Makin manusia gak tahu, makin Allah senang tuh. Akhirnya Allah angkat. Dan itulah yang terjadi kepada Luqman. Itu yang terjadi kepada Uwais. Itu yang terjadi kepada hamba-hamba yang tidak dikenal namanya. Jadi pelajaran pertama dari Luqman, belajar ikhlas. Orang ikhlas tuh gak akan rugi. Kalau kita berpikir, oh gara-gara saya ikhlas gak ada yang tahu, saya jadi kayak gini nih. Enggak. Karena Allah maha tahu. Kecuali kita berdagangnya bukan dengan Allah, transaksinya dengan manusia. Tapi bukan berarti ketika seseorang mensyiarkan satu kebaikan itu dia gak ikhlas ya. Ini bukan untuk menjudge orang lain. Lagi-lagi taklim saya selalu ada catatan, kita belajar untuk memperbaiki diri. Bukan belajar untuk memperbaiki orang lain. Sehingga ketika kita mendapatkan satu ilmu, jangan pakai untuk jadi kaca pembesar, pakai untuk jadi cermin. Jangan pernah mengambil ilmu dari satu taklim untuk jadi kaca pembesar, melihat kekurangan orang lain. Tapi jadikan itu cermin untuk melihat kekurangan diri kita. Kalau ada orang lain yang mentampakkan satu amal solih, kita husnuzon. Oh, berarti niat dia pengen syiar. Sehingga dengan syiar ada yang niru, akhirnya dia dapat pahala dari orang yang meniru, kan gitu kan ya. Tapi kalau tinggal kita yang paling tahu isi hati kita. Kalau riya, kita istighfar. Kalau syiar, kita lanjutkan. Kita hanya perlu introspeksi diri. Ini riya apa syiar ya? Ini karena Allah atau karena manusia? Kita lebih tahu. Tapi kalau orang lain, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan yang baik. Oh mungkin. Kayak misalnya terakhir dalam 2 tahun terakhir, walaupun bukan cuma satu orang, ini salah satunya nih, Muzammil mensyiarkan tilawah Al-Quran, diposting di Instagram. Tilawah Al-Quran itu santai, bisa tilawah sambil main, sambil ngapain, sambil termasuk lagi sholat gitu ya, dengan pakaian yang biasa aja. Terus anak ITB syiar nih, akhirnya alhamdulillah banyak juga anak-anak SMA lagi istirahat di sekolahnya, baca Quran, posting juga. Sampai terakhir ada siapa tuh yang gimbal ya, baca Quran gimbal, anaknya kayak reggae banget lah, anak reggae tapi tilawahnya keren gitu kan ya. Ini berkembang terus nih trennya. Berarti kalau niat Muzammil dulu adalah syiar, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya juga, dulu mungkin kita ngelakuin satu keburukan ditiru oleh orang lain. Berarti kita juga mendapatkan dosa dari orang yang meniru tanpa mengurangi dosa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gak menjudge orang lain. Cuman untuk diri kita harus hati-hati. Kadang-kadang awalnya sih syiar, tapi lama-lama syiar plus riya. Kayak mau ngaji pas ngaji di rumah biasa-biasa aja. Pas ngaji di halte dibagus-bagusin. Kenapa? Biar jadi syiar kan. Mudah-mudahan gara-gara saya ngaji di halte keluarin Quran. Padahal nggak pakai Quran juga, pakai HP juga bisa kan. Tapi kalau HP kan nggak ketahuan lagi ngaji. Bisa aja lagi chat gitu. Sengaja dia HP ada sih aplikasi mushaf, tapi dia keluarin Quran ngaji gitu. Niat awalnya syiar, biar ditiru sama yang lain. Ternyata orang-orang pada ngelihat ke arah dia, dibagus-bagusin bacaannya. Alhamdulillah nih, pas udah ditiru, rame orang yang kayak gitu. Halte-halte mulai banyak yang ngaji. Dia ngomong dalam hatinya, ini gua yang pertama ngelakuin. Betul kan? Ini nih, ujiannya di situ. Bukan gara-gara itu kita jadi nggak bersyiar. Itu godaan setan juga tuh. Lo nggak usah beramal soleh daripada riya. Itu setan gitu juga tuh. Lo mending kalau ngaji biasa-biasa aja deh, daripada ntar dibilang suaranya bagus. Oh iya ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kenapa ngajinya gitu? Takut riya. Kayak gitu-gitu amat sih. Itu juga jebakan setan. Dah, udah ngajinya biasa-biasa aja. Ada yang ngajinya bagus. Kayak dia doang yang bisa ngaji bagus. Gue sebetulnya bisa, tapi gue mah ikhlas. Riya juga kan ya. Sama aja sebetulnya. Makanya islahul
qulub, tazkiyatun nufus, perbaiki hati kita. Mungkin pembahasan tentang Luqman ini akan kita coba bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Malam ini kita coba fokus dulu dari sisi sosok Luqmanul Hakim yang sangat sederhana, yang bahkan bisa dibilang orang yang khafi. Jadi di antara hamba yang Allah sayang banget, spesial banget di sisi Allah itu taqi, khafi, terus apa lagi gitu. Salah satunya khafi. Khafi itu artinya dia itu nggak mau terkenal. Walaupun terkenal itu bukan sesuatu yang negatif. Karena banyak juga sahabat justru karena ketenarannya maka efek kebaikannya lebih viral. Tapi ada orang yang memang memilih nggak mau terkenal. Kalau sahabat Nabi yang kayak gini siapa? Nanti teman-teman bisa cari cerita tentang dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar tuh gitu banget tuh. Gak mau dia sama sekali tuh orangnya tuh nggak mau kalau dipuji atau terlihat agak sedikit menikmati dunia itu nggak mau banget. Padahal menikmati dunia itu nggak dilarang dalam agama. Tapi dia memilih jalannya sendiri yang memang pengen khafi banget, pengen uzlah, pengen menyendiri gitu. Itulah Luqman. Dia nggak menjadi orang yang tampil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Makanya bukan berarti kita nggak boleh tampil sama sekali, nggak. Kadang seorang mukmin harus menampilkan kebaikan agamanya supaya orang-orang menghargai agama Allah. Kayak Utsman bin Affan. Utsman itu kan orangnya menampilkan ya satu yang baik-baik dari agama, kayak penampilan menariknya, dia pakai jubah yang khas gitu milik Utsman. Gak mungkin ketukar sama yang lain karena gak standar jubahnya. Sendalnya tuh pasti bukan sendal jepit, pasti sendalnya itu sibetiyah, bukan na'al. Kalau na'al semua sahabat pakai na'al, tapi kalau yang sibetiyah cuma beberapa orang yang pakai sendal dengan merek sibetiyah. Nah itu salah satunya Utsman. Sehingga kalau Utsman jalan, orang-orang pada ngelihat, wah penampilan Utsman. Terus pas Utsman ketemu Nabi memperlakukan Utsman beda sama sahabat yang lainnya. Ketemu sahabat lain Nabi biasa-biasa aja, bajunya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Tapi giliran yang datang Utsman, Nabi rapi-rapi langsung, udah rapi baru Utsman boleh masuk. Jadi boleh terkenal, boleh tampil, boleh syiar, tapi kita lagi bukan belajar tentang bab itu. Kita lagi belajar bab kadang memang ada kondisi yang kita harus menahan diri walaupun gak diketahui orang. Ada kondisi di mana kita lagi belajar ikhlas, bukan belajar syiar. Syiar itu gampang. Malah kalau kita udah terlatih dengan ikhlas, kita syiar itu lebih keren lagi. Tapi kalau belum terlatih dengan ikhlas, syiar itu bisa jadi jebakan buat diri kita sendiri. Makanya ngomongin syiar itu gampang, semua orang bisa ngelakuin. Tapi ikhlas dalam syiar ini susah banget nih, luar biasa. Kadang-kadang kan keikhlasan kita itu bukan di awal rusaknya, tapi di tengah atau di akhir. Di awal kita tuh udah ikhlas banget. Di tengah ada masalah sama teman-teman kita, mulai kecewa. Tahu gini saya nggak akan ikut, tahu gini saya nggak akan bantu, tahu gini. Kan mulai terganggu nih keikhlasan kita di tengah. Atau kadang-kadang nggak di tengah, di akhir. Pas udah beres, udah selesai semuanya, udah sukses acaranya, ternyata ada teman-teman yang mungkin qadarullah dengan takdir Allah dia muncul di media. Mungkin dia dipuji-puji sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba dia dapat jabatan jadikan sebagai calon ketua organisasi. Nah kita yang habis-habisan gak ada yang menghargai. Di situ mulai jadi godaan buat kita riya. Kalian tahu nggak acara ini siapa di baliknya? Mulai kepancing. Atau ada yang ngecewain kita nih. Kita udah ngelakuin satu kebaikan, ikhlas banget nih awalnya. Saya bantu dia karena Allah di awal. Di tengah, gak apa-apa. Ternyata yang kita bantu itu gak selesai urusannya. Kita tambahin bantuannya, gak apa-apa karena Allah. Di tengah masih ikhlas. Di akhir masih ikhlas. Alhamdulillah dia udah sukses sekarang. Kita ikhlas, gak mau nyebut-nyebut kepada siapapun. Tapi setelah beberapa tahun, kita suatu saat butuh dia. Pas kita butuh dia gak mau bantu kita. Padahal dia bisa membantu kita waktu itu. Mulailah keikhlasan kita terganggu. Mulai kepancing nih. Kayaknya dia lupa ya. Siapa dulu yang membantu dia awal-awal ketika baru merantau. Ketika dia masih kuliah. Semuanya saya biayai keluar satu-satu.
Semua yang disebutin itu gugur pahalanya di sisi Allah.